Cara praktis memahami dan menerapkan hukum ketenagakerjaan. Kali ini kita akan bahas secara sederhana gimana sih biar kita bisa paham tentang hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Hukum ketenagakerjaan diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini sejak awal pembentukannya telah menyatakan dirinya tidak lengkap. Ada banyak delegated legislation atau aturan turunan yang mengatur lebih rinci, mulai dari 12 peraturan pemerintah, 28 keputusan menteri, 5 keputusan presiden, dan untuk pengusaha juga diminta membuat peraturan perusahaan. Undang-Undang 13 ini kemudian beberapa ketentuannya diubah, dihapus, dan diatur baru melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pertanyaannya, gimana nih sekarang nasib peraturan pelaksana atau delegated legislation yang banyak sekali itu? Ternyata peraturan pelaksana masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Cipta Kerja atau belum diganti dengan aturan baru. Hal ini diatur dalam pasal 191 Undang-Undang Cipta Kerja. Saat ini, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, total peraturan pelaksana yang didelegasikan menjadi lebih banyak. Jadi, untuk memahami Undang-Undang Ketenagakerjaan, perlu dipahami juga nih seluruh aturan turunannya. Nggak hanya itu, dalam memahami hukum ketenagakerjaan, terdapat banyak perbedaan penafsiran antara lembaga hukum, pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Masing-masing pemahaman hukumnya punya sendiri. Seringkali nih, antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan Mahkamah Agung tidak sejalan, atau antara peraturan pemerintah dengan peraturan perusahaan tidak linier, dan banyak lagi ketidaksinkronan yang terjadi dalam memahami hukum ketenagakerjaan. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa untuk memahami hukum ketenagakerjaan di Indonesia terasa begitu sulit. Jika dianalogikan pizza, maka Undang-Undang Ketenagakerjaan hanyalah setengah dari potongan pizza. Sedangkan potongan lainnya terdiri dari delegasi peraturan, PP, PKB, putusan pengadilan hubungan industrial, best practice, atau beragam konstruksi lainnya. Adanya banyak sudut pandang ini menjadikan hukum ketenagakerjaan baru bisa dipahami secara utuh sebagai suatu kesatuan pizza apabila telah mengetahui setiap bagian dari potongan-potongan pizza tersebut, sehingga didapatkan pemahaman yang komprehensif. Setiap orang dalam memahami hukum ketenagakerjaan didasarkan pada sudut pandang hukum yang berbeda-beda. Menurut Dezin dan Lincoln, ada 4 paradigma dalam memahami hukum. Pertama, paradigma positivis, yaitu memahami hukum sebagai kaidah positif yang diatur oleh undang-undang secara in abstracto. Jadi hukum dilihat sebagai produk eksplisit pemerintah yang ditulis secara jelas menjamin kepastian hukum. Beda dengan yang kedua nih, post-positivis, yang memandang hukum sebagai keputusan yang diciptakan hakim secara in concreto di pengadilan. Hukum diinterpretasikan hakim secara positif ataupun negatif, sehingga hukum punya dua pemahaman, apa yang diatur undang-undang dan apa yang jadi pandangan hakim. Paradigma ketiga namanya kritikal nih, jadi memandang hukum sebagai suatu kenyataan virtual atau sejarah. Orang yang menggunakan paradigma ini nih menyadari ada kesalahan di dalam suatu hukum. Jadi dia berusaha untuk berdialektika merubah kesalahan yang ada. Pandangan ini bertujuan untuk mengkritik penerapan hukum di masyarakat. Hukum dinilai berprogres ketika tercipta perubahan sesuai yang diperjuangkan. Terakhir, paradigma konstruktivis, di mana hukum dilihat sebagai hasil interpretasi yang telah ada di masyarakat. Paradigma ini lahir dari pemahaman yang memunculkan suatu pemahaman baru di masyarakat, bahwa rekonstruksi, revisi, atau perubahan terhadap hukum terjadi secara berkesinambungan. Dengan kata lain, paradigma ini membutuhkan pemahaman yang holistik atau helicopter view. Nah, itu tadi 4 paradigma dalam memahami hukum. Kerap kali muncul pertentangan antar keempat paradigma ini. Orang yang berpikir positivis tentu akan sulit memahami sudut pandang kritikal. Begitu juga orang yang post-positif sulit memahami sudut pandang konstruktivis. Misalnya, kata si positif nih, aturan hukumnya memang tertulis begini. Kalau kata si positif, hakim sudah memutus begini dan itu memang sesuai aturan. Kata si kritikal, tidak bisa, pengaturannya salah karena tidak bisa diterapkan di masyarakat. Lain halnya dengan si konstruktivis. Kita tampung semuanya dan akomodir kesepakatan di masyarakat yang melahirkan hubungan kerja baru. Ya, kurang lebih begitulah keempat paradigma dalam memahami hukum. Seru kan memahami hukum ketenagakerjaan dari berbagai sudut pandang. Tidak ada yang salah maupun yang benar selama kamu konsisten dengan paradigma yang dipilih untuk memahami hukum ketenagakerjaan. Selamat belajar!